Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita semua terus mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang prasangka. Nah, prasangka itu terbagi menjadi dua. Ada prasangka yang baik, ya. Ada prasangka yang buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Yunus ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dhanna la yughni minal haqqan syai'a. Yang artinya prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 36 bahwa sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun mendatangkan kebenaran apapun, ya. Firman yang serupa ditegaskan kembali dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah memperbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya prasangka itu selalu kepada yang buruk. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Quran tadi, ya, dengan banyak dalil bahwa sesungguhnya prasangka itu memang kebanyakan itu yang buruk. Jarang kita berprasangka yang baik. Walaupun ya sebagian dari kita itu pasti pernah berprasangka baik terhadap orang, ya. Berhusnuzon, ya. Tapi kebanyakan dari kita kebiasaannya itu adalah bersuuzon terhadap saudaranya sendiri. Maka timbullah prasangka, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW menegaskan, yang artinya, takutlah kalian berprasangka, karena ia merupakan dusta perkataan. Insyaallah, ya, orang yang berprasangka ini itu ibarat, ya, kita melihat seseorang atau melihat saudara kita, terus timbul prasangka, karena prasangka itu dari pandangan mata, ya, langsung ditransfer ke hati. Maka kalau kita banyak berprasangka terhadap saudara kita yang baik, maka silakan, karena akan membuahkan ketenangan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita berprasangka yang buruk, ya, bukan saja dapat dosa, ya, yang akhirnya jatuhnya jadi fitnah, ya. Juga kita dapat merusak hati kita. Inilah prasangka, ya, karena kita terus berprasangka buruk terhadap saudara kita, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, maka marilah kita hindari prasangka yang tidak baik tersebut. Maka perbanyaklah berprasangka baik terhadap saudaranya, ya, berhusnuzon terhadap saudaranya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tentang prasangka ini, seorang ulama, ya, yang sering diambil perkataannya, yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Beliau menyatakan bahwa prasangka itu ada dua jenis, ya. Di awal tadi kita jelaskan, yaitu prasangka yang mendatangkan dosa dan prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Tentunya prasangka yang mendatangkan dosa adalah prasangka yang buruk, sedangkan prasangka yang tidak mendatangkan dosa adalah prasangka baik terhadap saudaranya, ya. Yang pertama dilakukan oleh orang yang berprasangka dan menampakkannya melalui ucapan, ya. Ini adalah prasangka yang mendapatkan dosa, kata Imam Ats-Tsauri, ya. Pertama, ya, ia pandang seseorang
dan berprasangka melalui matanya dan ditransfer ke hati dan langsung diucapkan, ya, diberitakan kepada orang lain. Padahal belum tentu itu kenyataannya. Nah, selanjutnya prasangka yang kedua yang dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hatinya. Ya, dia tidak mau mengumbar prasangkanya kepada orang lain yang ujung-ujungnya nanti jadi fitnah, ya. Maka pun kata Imam As-Sauri, prasangka yang kedua ini walaupun tidak menimbulkan dosa, dia hanya berprasangka di dalam hatinya saja, tapi bisa, ya, apabila terus dilakukan ini tidak dirubah menjadi prasangka baik atau berhusnuzon terhadap saudaranya, maka lama-kelamaan juga akan menjadi berprasangka yang tidak baik, ya. Seperti yang pertama, lama-lama nanti diceritakan sana, ceritakan kemari. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar kita tidak berprasangka buruk. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar jangan cepat berprasangka buruk, ya. Bila memang benar, ya, saudara kita melakukan suatu aib, ya, suatu kesalahan, yuk kita simpan aib dan kesalahan tersebut, ya, dan mulailah berprasangka baik, karena Rasulullah SAW mengajarkan hal demikian. Berprasangkalah yang baik terhadap saudaramu, ya, tutupilah aibnya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aib kita. Demikian, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi, nasihat ini untuk saya pribadi, ya. Bila teman-teman sekalian ingin mengambilnya, silahkan, ya. Alhamdulillah, ya. Tapi ini nasihat untuk diri saya pribadi dan semoga yang mendengarkan mendapatkan manfaatnya, ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.